Saya sih pesimistis, saudara-saudara. Bali United bisa tembus fase grup Liga Champions Asia musim ini. Lawannya di kualifikasi aja Urawa, juara bertahan Liga Champions musim lalu. Belum lagi hasil dua pertandingan awal di Liga Indonesia selalu kalah. Jadi ya, mau gimana lagi? Pasrah dah, pasrah, pasrah. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang menghibur maupun yang tidak menghibur. Baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda. Baik yang basa-basi maupun yang tidak basa-basi. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara seperti biasa. Seperti biasa kita akan bicara sepak bola, ya. Ya iyalah, masa bicara politik. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang Liga Champions Asia 2023-2024. Nah, jadi begini saudara-saudara, begini. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC itu sudah merilis kontestan, sudah merilis daftar pesertanya, dan tampaknya ini Asia Tenggara ini sudah punya banyak sekali peserta di fase grup. Ada, kalau nggak salah ada banyak. Thailand ada 2, kemudian Malaysia ada 1, kemudian Vietnam ada 1, kemudian ada Singapura ada 1, kemudian itu masih ada di playoff, itu nanti masih ada kemungkinan bisa menambah 2 kontestan lagi. Nah, ini bisa menjadi sebuah sejarah menurut saya, saudara-saudara. Menurut saya karena akan ada banyak tim ASEAN di situ, dan itu berarti ada kemungkinan sesama tim ASEAN akan bertemu di fase grup. Nah, bisa aja Johor Darul Taksim ketemu Bali United atau apa. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, seperti biasa Liga Champions Asia itu dibagi menjadi 2 zona. Zona Asia Barat dan Asia Timur. Beda dengan Piala AFC. Kalau Piala AFC itu dibagi menjadi subregional lagi. Jadi Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, kayak begitu. Tapi kalau kalau Liga Champions Asia ini dibagi menjadi 2 zona. Zona Barat itu diikuti oleh 13 negara. Perwakilan dari 13 negara dengan ada 16 tim di fase grup dan 11 tim dari playoff. Kemudian di zona timur itu ada 16 tim dari fase grup dan 10 tim di playoff. Nah, di zona timur, kita bicara zona timur aja, saudara-saudara. Karena kalau zona barat itu ya seperti klub-klub dari Arab Saudi, dari Iran, dari Qatar, Uzbekistan, kemudian Uni Emirat Arab, Jordania, India, Irak, Turkmenistan, kemudian Oman, Bangladesh. Bahkan Bangladesh sekarang ikut Liga Champions Asia dari fase kualifikasi. Kemudian yang di timur ya, karena kita negara Asia Tenggara ini ada di timur, ya kita bahas aja yang di timur. Selain ada Jepang, Korea, Cina, kemudian Australia, itu juga beberapa negara Asia Tenggara itu masuk di situ. Dan ada 11 negara di timur itu akan masuk langsung ke fase grup, kecuali Indonesia. Indonesia itu berada di peringkat ke-12. Jadi Liga Indonesia, Liga 1 itu ada di peringkat 12, sehingga hanya menghasilkan 1 wakil di playoff. Nah, di wilayah timur ini, tim-tim besar, negara-negara besar seperti Korea Selatan dan Jepang itu akan mengirimkan 3 tim. Masing-masing 3 tim. Kemudian 3 tim ya. Kalau di Korea itu ada Ulsan, ada Jeonbuk, sama ada Pohang. Kemudian kalau di Jepang itu ada Yokohama, ada Ventforet Kofu, sama Kawasaki Frontale. Kemudian
Cina dan Thailand itu mengirimkan 2 wakil. Kalau di Cina itu ada Wuhan Triton dan Shandong Taishan. Sementara Thailand itu mengirimkan 2 wakil. Di situ ada Buriram United dan Bangkok United. Sementara Filipina mengirimkan 1 wakil kayak Iloilo, kemudian Johor Darul Taksi mewakili Malaysia, Hanoi FC mewakili Vietnam, dan siapa itu Lion City Sailor mewakili apa? Mewakili Singapura. Nah, jadi dan jangan lupa saudara-saudara, nanti di fase apa lagi? Di kualifikasi itu ada 4 tim Asia Tenggara yang terlibat di situ. Ada Bali United, ada Haiphong, kemudian ada 2 tim dari Thailand, siapa itu? BG Pathum United dan Thai Port FC, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi begini, dengan banyaknya peserta kontestan dari Asia Tenggara, dari ASEAN yang tampil ini kan berarti akan ada, bisa jadi saudara ya, bisa jadi akan ada 10 tim ASEAN, 10 tim Asia Tenggara yang tampil di fase grup. Wah, ini kan luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Ini akan menjadi sebuah rekor tersendiri, saudara-saudara. Kalau ada 10 negara Asia Tenggara yang bisa tampil di fase grup. 6 kan sudah pasti itu, 6 sudah pasti. Nah, 2 lagi kan yang lewat playoff itu. Lewat playoff itu 4 tim akan lewat playoff. Jadi ini akan menjadi prestasi yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau ada tim dari Asia Tenggara yang tampil di fase grup. Kenapa luar biasa? Karena belum pernah ada dalam sejarah tim Asia Tenggara bisa sebanyak ini main di fase grup, saudara-saudara. Dan ini akan mulai, dan ya salah satu faktor misalnya nih ya, Thailand itu bisa punya 2 tim fase grup dan 2 tim playoff itu karena waktu edisi COVID tim-tim dari Australia itu mengundurkan diri, sehingga poin mereka di koefisien klub UEFA koefisien klub AFC itu 0, tidak ada nilai. Jadi itulah yang membuat posisi Australia itu melorot tajam, turun drastis, sehingga mereka hanya punya 1 wakil di fase grup, yaitu Melbourne City. Jadi itu seperti itu, saudara-saudara. Jadi itu yang menyebabkan negara Asia Tenggara itu akan memiliki banyak sekali wakil di Liga Champions Asia musim ini di fase grup. Kalau 4 tim yang tampil di fase knockout, di fase kualifikasi, di fase playoff itu bisa lolos, saudara-saudara. Meski Indonesia, Asia Tenggara akan punya banyak sekali wakil di fase grup, saudara. Saya sih pesimistis wakil Indonesia akan berada di situ. Akan berada di fase grup. Wakil Indonesia adalah Bali United, juara Liga 1 2001-2002. Mereka bisa tampil di playoff Liga Champions Asia ini, saudara-saudara, setelah mengalahkan juara Liga Indonesia Liga 1 2022-2023 PSM Makassar di playoff. Jadi kan begini, Liga Champions Asia ini kan biasanya bergulir di tahun kalender 2001, 2020, 2022, 2023. Nah, untuk musim 2023 ini dimundurkan menjadi season. Jadi menjadi musim 2023-2024. Jadi seharusnya kalau mulainya 2023 itu kan berarti diawali pada bulan Februari atau Maret. Dan itu adalah wakilnya adalah Bali United seharusnya. Juara Liga 1 2001-2022. Tetapi karena dimulai pada 2003-2024, 2023-2020, maka ada 2 juara. Nah, juara Liga 1 ada 2. Sehingga PSSI memutuskan dan atas izin AFC itu dilakukan playoff juara musim sebelumnya melawan juara musim lalu. Dan hasilnya, saudara-saudara, Bali United mengalahkan PSM Makassar melalui drama adu penalti 5-4 kalau nggak salah. Setelah pada bermain imbang 1-1 di Gianyar dan 1-1 di Parepare. Jadi agregat 2-2 sehingga harus diakhiri dengan adu penalti. Jadi
Bali United ini mewakili Indonesia di Liga Champions Asia itu berbekal keberuntungan, saudara-saudara. Berbekal keberuntungan. Kalau nggak ada adu penalti, kalau PSM lebih beruntung, dan PSM mainnya jauh lebih bagus daripada Bali United, saudara-saudara. Kita harus fair itu, kita harus fair. Kalau PSM yang beruntung pada waktu itu, sebenarnya PSM bisa lolos. Karena waktu dua pertandingan itu, PSM itu punya banyak peluang yang memang kurang beruntung sehingga tidak bisa memenangkan pertandingan di waktu normal. Tapi ya sepak bola itu ya kadang-kadang urusan keberuntungan, saudara-saudara, urusan keberuntungan. Dan Bali United benar-benar beruntung, apalagi kan pada adu penalti itu penendang terakhir yang maskot mereka, William Pluim juga gagal kan. Jadi itu yang membuat Bali United bisa mewakili Indonesia di Liga Champions Asia musim ini. Saya harus pesimistis dengan Bali United, saudara-saudara, karena dia harus menjalani playoff dua kali. Playoff pertama dia akan melawan klub dari Hong Kong, namanya Liman FC. Liman FC ini adalah klub milik perusahaan biochemical. Nah, sebuah perusahaan kimia lah di sana. Kemudian kalau melawan Liman sih saya optimistis bisa menang, saudara-saudara. Bisa menang, bisa lolos. Entah main di Hong Kong atau main di Bali United, itu peluang Bali United menang itu besar, saudara-saudara. Nah, masalahnya nanti ada di playoff fase kedua. Jadi setelah mengalahkan Liman ini ya, Liman FC, andai kata dia mampu mengalahkan Liman FC pada pertandingan tanggal 16 Agustus, kemungkinan mainnya di Hong Kong. Itu dia akan ditunggu oleh saudara-saudara tahu, dia akan ditunggu oleh Urawa. Urawa Red Diamond. Urawa Red Diamond sehingga ya ini berat, saudara-saudara, berat sekali, saudara-saudara. Urawa adalah juara bertahan Liga Champions Asia. Mereka juara musim lalu dan mereka harus tampil di playoff setelah hanya menempati peringkat 9 Liga Jepang, J-League 1 musim lalu. Dan ya secara teori berat, saudara. Selain itu juga, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, permainan Bali United itu sangat buruk. Kalau menurut saya sangat jelek. Sangat jelek. Mereka terlalu monoton. Teko itu pelatihnya sangat kolot, saudara-saudara. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Sangat kolot, sangat konservatif. Tidak punya variasi, tidak punya alternatif serangan, tidak punya apa macam-macam itu tidak punya dia, saudara-saudara. Tidak punya. Jadi memang ya jelek, saudara-saudara, jelek. Jadi terbukti, saudara, pada dua pertandingan awal Liga 1 2023-2024, Bali United dikalahkan PSS Sleman dan dikalahkan Borneo FC. Nah, bahkan kemungkinan ya, prediksi saya, karena Liga Indonesia ini keras, kemungkinan nanti waktu lawan playoff Liga Champions Asia itu pelatihnya bukan Teko, saudara-saudara, bisa saja diganti oleh pelatih lain, saudara-saudara. Jadi ya mohon maaf, saya sih tidak yakin Bali United akan bisa lolos ke fase grup. Jika seandainya lolos, ini berandai saja. Jika keajaiban menaungi Bali United dan keberuntungan beserta Bali United dan pada akhirnya lolos ke fase grup, ini akan menjadi menarik, saudara, dan ini akan menjadi yang pertama dijalani Bali United di Liga Champions Asia. Bali United ya, kita nggak bicara klub-klub Indonesia. Kalau klub-klub Indonesia itu jauh sebelum ada Johor Darul Taksim itu ya, klub-klub Indonesia sudah banyak bermain di fase grup Liga Champions Asia. Kalau saudara ingat, Persipura, Persik, Arema, Pelita Jaya, zaman lama itu juga sudah sering ikut di Liga Champions Asia, maupun dulu namanya Piala Champions Asia, Asian Club Championship. Kemudian kalau untuk Bali United ini yang pertama, kalau mereka bisa lolos. Dan kalaupun mereka bisa lolos, ini akan lebih menarik karena kemungkinan bertemu dengan sesama klub dari Asia Tenggara itu besar sekali, saudara-saudara. Bisa aja Bali United ketemu Johor Darul Taksim, bisa juga ketemu Buriram, bisa juga ketemu Hanoi, bisa juga ketemu Lion City Sailor. Jadi ada banyak kemungkinan, dan semakin banyak klub Asia Tenggara tampil di fase grup, otomatis akan semakin banyak tim Asia Tenggara pula yang bisa lolos ke fase knockout.
Bahkan jika mungkin saja akan menjadi juara lagi, juara Liga Champion Asia. Kalau saudara ingat, terakhir kali klub dari Asia Tenggara juara Liga Champion Asia, dulu namanya Asian Club Championship, Piala Asia itu adalah Thai Farmer Bank. Itu tahun 95 atau 96 kalau nggak salah itu. Dulu ada klub dari Thailand itu namanya Thai Farmer Bank. Klub itu sekarang sudah bangkrut ketika ada krisis ekonomi Asia tahun 1998. Itu mereka tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Back to back, juara 2 musim beruntun. Pokoknya tahun 90-an itu, pokoknya sebelum krisis ekonomi. Nah, itu setelah itu ya udah tidak pernah ada lagi klub dari Asia Tenggara yang berhasil menjuarai Liga Champion Asia. Ke final pun tidak ada. Bahkan beberapa klub dari Thailand itu ya hanya mentok sampai perempat final. Semifinal atau apa ya? Ya pokoknya itu, pokoknya tidak ada lagi timnya. Dan ya kemungkinan ini potensi musim ini sangat besar, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, untuk klub Indonesia jangan berharap banyak di Liga Champion Asia. Kalau klub Malaysia oke lah, klub Malaysia, klub Thailand, klub Vietnam, klub mana lagi? Singapura, Filipina, oke, berharaplah di Liga Champion Asia. Kalau penonton saya yang dari negara-negara itu ya, khususnya. Tapi kalau yang dari Indonesia, penonton saya dari Indonesia nggak usah terlalu berharap banyak. Nggak usah terlalu berharap banyak, Bali United bisa tembus Liga Champion Asia fase grup. Yang justru harus kita cermati ada di Piala AFC. Itu aja. Target paling masuk akal bagi klub Indonesia itu ada di Piala AFC. Kenapa? Karena di situ ada PSM Makassar akan Bali United atau Persija, saudara-saudara. Jadi Persija itu statusnya standby. Maksudnya begini, nanti kalau Bali United dia tembus ke fase grup Liga Champion Asia, maka Persija akan tampil di playoff. Sementara PSM Makassar langsung di fase grup Piala AFC. Tetapi kalau Bali United gagal di Liga Champion Asia, maka Bali United akan masuk ke fase grup Piala AFC. Sementara PSM Makassar akan tampil dari playoff. Itu aturannya seperti itu, saudara-saudara. Asia Tenggara selain wakil Indonesia itu, Asia Tenggara itu juga ada klub seperti Haipong. Haipong itu juga tampil kan di playoff Liga Champion Asia. Nanti kalau gagal dia akan tampil di playoff di grup stage, di grup langsung di Haipong langsung di grup stage Piala AFC. Kemudian ada lagi dari Filipina itu ada Cebu, kemudian ada Stylon Laguna, kemudian di Malaysia ada Terengganu sama Sabah, kemudian di Hougang United dari Singapura dan Sun United dari Myanmar. Australia itu, saudara-saudara, tadi kan saya bilang Australia tidak tampil di Piala AFC. Ternyata Australia tampil di Piala AFC. Ada 2 tim yang akan tampil di fase grup Piala AFC, yaitu MacArthur FC dan Central Coast Mariner. Nah, jadi ini akan membuat masuknya klub dari Australia di Piala AFC ini akan membuat persaingan ketat, akan membuat kualitas meningkat. Karena ini berarti Piala AFC bukan kaleng-kaleng. Kan kita tahu sendiri kualitas Liga Australia itu sebenarnya sejajar dengan Liga Jepang atau Liga Korea. Tapi ya karena masalah COVID aja mereka terbuang ke Piala AFC, saudara-saudara. Jadi itu. Kemudian nanti ada lagi tim-tim yang melewati playoff seperti Tampines Rover, kemudian Yangon United, Phnom Penh Crown, kemudian Young Elephant, kemudian ada Katsuka, kemudian masih ada lagi yang standby lagi itu adalah Hoan Gyalai. Jadi menurut saya, saudara-saudara, menurut saya klub-klub Indonesia dan mungkin saja klub ya Asia Tenggara lah, ke Asia Tenggara. Kalau saya rasa Asia Tenggara itu juga levelnya kalau di Liga Champion Asia itu juga agak berat walaupun kecuali Thailand tuh mungkin agak berat. Kalaupun Thailand pun juara juga susah, tapi paling masuk akal bagi klub-klub Indonesia dan klub-klub Asia Tenggara itu di Piala AFC. Itu yang harus kalian perjuangkan untuk bisa menjuarai karena Johor Darul Taksim sudah pernah membuktikannya. Dan saya rasa itu mungkin saja akan ada tim lain musim ini karena kan sistem pembagian sistem drawingnya, sistem pertandingan di fase grupnya itu kan akan langsung mempertemukan juara ASEAN langsung tampil di semifinal. Ya, jadi sesama klub dari ASEAN akan tanding dulu, tampil di semifinal, kemudian nanti baru ke final. Nah, itu jadi peluangnya besar, saudara. Jadi lebih masuk akal main di Piala AFC daripada di Liga Champion Asia.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Liga Champion Asia, tentang fase grup, tentang kompetisi antar klub terbaik di Asia yang akan mulai dilaksanakan bulan depan, bulan Agustus, saudara-saudara. Dimulai dari fase kualifikasi seperti biasa, AFC ini kan membagi dua wilayah, barat dan timur. Dan termasuk di Asia Tenggara ini masuknya adalah wilayah timur. Akan bersaing dengan klub-klub dari Jepang, dari Korea, dari Cina, dari Australia. Nah, itu tadi kita sudah bicara karena ada banyak tim ASEAN, ada banyak tim klub ASEAN yang bermain di fase grup dan bisa bertambah lagi jika dua tim lainnya lolos kualifikasi. Ya, kita tadi udah bicara kemungkinan bisa aja terjadi satu grup itu diisi pemain klub dari ASEAN, saudara-saudara. Dan ya, saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Saya udah bicara panjang lebar. Sudah berbusa-busa mulut saya, napas saya sudah terengah-engah. Dan kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara, namanya juga gadungan. Jadi wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Nah, kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, skip. Tetapi jangan pula di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.